Halo teman-teman, welcome back again in my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan bagikan trik supaya kita bisa lulus CPNS tahun 2021 ini. Penasaran gimana triknya? Klik tombol subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video terbaru tentang CPNS ini. Dan jangan lupa untuk share dan like video ini supaya semakin berkembang dan bisa membantu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, yang harus kita lakuin itu yang pertama mengumpulkan semua informasi tentang formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Yang dimana kita harus mencari tahu dulu formasi mana yang telah dibuka dan formasi apa saja yang sesuai dengan pendidikan kita. Supaya nantinya kita dapat menentukan lamaran kita itu mau dikirim kemana dan di daerah mana. Karena itu sangat menentukan sekali teman-teman. Kalau kalian bingung tentang formasi yang akan kalian pilih, karena sangat banyak formasi-formasi yang telah dibuka, kalian bisa menentukan 10 formasi dulu tentang kementerian dan daerah yang ingin kalian daftar. Kemudian kalian bisa menyudutkan dari yang 10 pilihan kalian tadi menjadi 5 pilihan. Dan kalian perhitungkan matang-matang dari 5 itu menjadi 2 sampai dengan 1 pilihan kalian. Dan kalian harus benar-benar nentuin banget satu pilihan itu yang bisa menentukan kalian lulus atau enggaknya. Ada beberapa catatan yang mungkin kita harus tahu, yaitu yang pertama formasi yang paling banyak peminat dan formasi yang paling sedikit peminatnya. Dan kita akan bahas ini supaya kita tahu formasi-formasi mana yang sangat sulit dan yang mudah. Intinya prioritaskan dengan formasi yang minim pelamar karena supaya peluangnya semakin besar teman-teman. Karena ibaratnya kalau pelamarnya sedikit, maka saingan kita akan lebih sedikit pula. Nanti kita akan mempelajari tentang daerah serta kementerian apa saja yang sedikit peminatnya. Kita akan membahas tentang formasi yang ramai serta sepi di tahun lalu. Ini adalah 10 instansi paling banyak peminatnya di tahun 2019. Kita harus mengulik data ini supaya kita tahu bagaimana yang akan kita tuju di kedepannya. Nah, jadi yang pertama ini ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini ada sekitar 391.432 pelamar. Ada Kementerian Agama 49.749 pelamar. Ada Kejaksaan Agung 45.813 pelamar. Ada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 31.864 pelamar. Ada juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur 26.981 pelamar. Mahkamah Agung RI ini banyak juga di 21.000 pelamar. Dan untuk Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, untuk pemerintahannya sendiri, ini ada 19.476 pelamar. Dan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini ada 18.661 pelamar. Dan untuk kesehatan sendiri, Kementerian Kesehatan, ini banyak juga di 15.828 pelamar. Dan untuk pemerintah Kabupaten Bogor, ini 14.761. Dan ini adalah 5 instansi yang paling sepi peminat teman-teman. Yang pertama ada pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, ini ada 142 pelamar. Dan yang kedua adalah Setjen Komnas HAM, ada 87 pelamar. Dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ini ada 79 pelamar. Kemudian kalian bisa pikirkan yang sepi peminat ini sesuai dengan kualifikasi kalian, kalian bisa memprioritaskan ini teman-teman. Dan ini ada data untuk 10 formasi yang paling banyak peminatnya teman-teman. Nah, untuk 10 formasi paling banyak peminat ini ada penjaga tahanan. Ini untuk pria, ini sekitar 180.000 pelamar. Untuk ahli pertama seperti guru kelas itu cukup banyak banget. Ini ada 151.887 pelamar. Kemudian ada pelaksana terampil bidan, ini ada 116.000 pelamar. Untuk pelaksana terampil perawat, ini cukup banyak di 90.861 pelamar. Dan ada ahli pertama seperti guru agama Islam, ini ada 88.554 pelamar. Dan penjaga tahanan di gender wanita ini banyak juga, ada di 78.513 pelamar.
Untuk ahli pertama, guru matematika, ini 69 ribuan pelamar. Untuk guru bahasa Inggris banyak juga, ini 63.500 pelamar. Dan untuk guru bahasa Indonesia, ini ada 56.077 pelamar. Dan untuk guru penjaskes, ini ada 51 ribuan. Nah, jadi untuk kualifikasi guru yang paling banyak itu adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, serta penjas orkes. Nah, berkaca dari pelaksanaan seleksi tahun-tahun lalu nih teman-teman, umumnya itu terdapat instansi dan formasi yang ramai diminati peserta dan instansi yang sepi peminat nih teman-teman. Berdasarkan data CPNS 2019 kemarin yang dicatat oleh Badan Kepegawaian Negara, nah ini adalah 10 formasi yang paling sepi peminatnya teman-teman. Yang pertama, ini ada pengelolaan kelistrikan perkereta-apian, ini 0 pelamar. Kemudian ada masinis 3 kapal kelas 1, ini juga 0 pelamar. Dan ahli dari dosen arkeologi ini 0 pelamar. Untuk dosen audit perbankan syariah juga 0 pelamar. Kemudian ada dosen bahasa Jawa kuno, ini juga 0 pelamar. Dan dosen bahasa Mandarin 0 pelamar. Serta dosen bahasa Pali 0 pelamar. Kemudian dosen bermain dan permainan, ini ada RA PAUD, ini 0 pelamar juga. Dan ada dosen Dharma Wacana Hindu 0 pelamar, serta dosen diksi 0 pelamar. Kalian bisa daftar dari kementerian ini kalau kualifikasi pendidikan kalian memenuhi. Nah, jadi buat kalian bisa yang kedua ini adalah mempertimbangkan melamar di daerah, karena pelamar itu cenderungnya lebih sedikit. Secara otomatis, kalau yang melamar sedikit, saingan kalian akan lebih ringan teman-teman. Karena mungkin di daerah akan mempertimbangkan tentang putra daerahnya masing-masing. Nah, mulai dari sekarang kalian bisa riset daerah mana yang sepi dengan peminat-peminat dari pendaftar-pendaftar itu teman-teman. Karena di mana yang sepi peminat ataupun yang sepi pendaftar, kalian peluangnya akan lebih besar. Karena secara otomatis saingan kalian akan lebih sedikit. Nah, di sini kita akan melihat tentang formasi mana yang telah dibuka dan kita akan memilih salah satu daerah dan kita akan lihat lowongan apa saja yang telah dibuka di daerah tersebut teman-teman. Kalian bisa langsung masuk aja ke link resminya BKN dan kalian bisa langsung masuk ke home dari BKN ini dan klik cek di sini untuk daftar instansi yang telah dibuka. Nah, ini merupakan periode pendaftaran dari daerah yang telah terbuka teman-teman. Mulai dari jenis pengadaan, kemudian ada mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai, dan kita akan melihat link informasi di sini untuk melihat lowongan apa saja yang telah dibuka. Kita sudah memilih salah satu dan di sini akan muncul pengumuman PPK dan surat edaran, dan kita langsung masuk aja ke pengumuman PPK-nya teman-teman. Nah, di pengumuman PPK ini merupakan informasi resmi dari daerah masing-masing dan di bawah ini ada lowongan mulai dari jabatan, jumlah alokasi serta penempatannya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kalian akan mulai riset supaya kalian bisa mengetahui di mana kalian ingin melakukan pendaftaran CPNS ini supaya kalian bisa masuk sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Mungkin itu dulu informasi dari aku. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah supaya ketika aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan tentang informasi-informasi baru seputar CPNS ini.